Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diambirna Ardelia dengan NIM 60200122054, jurusan Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah pemrosesan bahasa alami. Pada presentasi kali ini, saya mengangkat sebuah judul dari jurnal, yaitu sebuah studi tentang evaluasi kinerja tokenizer dalam pemrosesan bahasa alami. Berikut ini adalah poin-poin penting yang ingin saya bahas. Yang pertama, latar belakang penelitian. Yang kedua, masalah penelitian. Yang ketiga, metode penelitian. Yang keempat, hasil penelitian. Dan yang kelima, kesimpulan. Pada latar belakang penelitian, adapun poin penting yang pertama yaitu urgensi. Analisis sentimen ulasan produk berperan penting dalam memahami preferensi konsumen, terutama di era digital dengan pertumbuhan e-commerce. Penilaian positif terhadap suatu produk mempengaruhi perilaku pembelian dan loyalitas merek, sehingga perusahaan lebih fokus pada kualitas estetika dan kepuasan efektif pelanggan. Untuk mengukur kualitas efektif secara kuantitatif, teknik analisis sentimen berbasis text mining dan natural language processing atau NLP digunakan. Yang kedua, kesenjangan. Tantangan seperti out of vocabulary atau OOV sering muncul dalam ulasan daring, terutama yang menggunakan bahasa tidak baku atau jargon produk. Metode tradisional seperti tokenizer berbasis morfologi, MeChapCo, sering mengalami kendala dalam menangani masalah OOV ini. Solusinya, tokenizer berbasis subkata seperti sentence space yang dikembangkan Google dinilai lebih fleksibel dan independen dari bahasa tertentu, sehingga lebih efektif dalam menangani kata-kata pendek dan jargon produk. Adapun masalah penelitian, yang pertama, analisis sentimen masih bergantung pada kemampuan teknologi NLP untuk mendeteksi dan menganalisis tingkat emosi manusia dengan akurat. Yang kedua, meskipun ada perkembangan signifikan dalam NLP, tetapi masih ada kesulitan dalam mengklasifikasikan pengalaman efektif pelanggan secara tepat. Yang ketiga, kurangnya analisis sentimen berbasis sentence space pada ulasan produk berbahasa Korea. Meskipun sentence space telah dibuktikan efektif dalam menganalisis emosi dan sentimen dalam beberapa bahasa lain, belum ada banyak penelitian yang fokus pada aplikasinya dalam konteks bahasa Korea. Penelitian ini berfokus pada perbandingan kinerja sentence space dan MeChapCo dalam konteks analisis sentimen ulasan produk berbahasa Korea dengan tujuan mengevaluasi efektivitas masing-masing dalam meningkatkan akurasi klasifikasi sentimen. Pada poin metode penelitian, yang pertama itu data. Target sampel dan sumber data sekitar 160.000 ulasan produk diambil dari situs perbandingan harga terbesar di Korea, yaitu Danawon, yang berkaitan dengan kategori smartphone. Yang kedua, pembersihan. Kemudian dilakukan pembersihan diperoleh sebanyak 153.257 ulasan produk dengan menghapus duplikasi. Ulasan produk yang berbentuk emoticon, produk yang tidak memiliki rating, atau hanya bintang tanpa teks, serta ulasan dengan kurang dari 2 kata. Yang ketiga, praproses. Praproses umum dalam NLP dihilangkan karena ingin melihat potensi penggunaan singkatan, kata-kata slang, dan tanda-tanda khusus yang sering digunakan di web dalam
mengklasifikasikan emosi pelanggan secara lebih akurat. Yang keempat, pelabelan. Untuk melakukan pelabelan yang menunjukkan ulasan positif dan negatif, menggunakan data ulasan produk dari situs Danawa. Ulasan produk dengan rating 5 bintang dan 4 bintang dianggap positif. Sementara itu, ulasan dengan rating 1, 2, dan 3 bintang dianggap negatif. Dan terakhir, tokenisasi. Dalam penelitian ini, dua jenis metode tokenisasi dibandingkan untuk mengevaluasi performa tokenisasi bahasa Korea. Mechapko, sebuah mesin analisis morfem untuk bahasa Korea dan sentence piece. Semua teks ulasan produk yang dikumpulkan dari Danawa dalam penelitian ini menggunakan UTF-8 sehingga digunakan tanpa konversi. Dalam penelitian ini, nilai K optimal untuk sentence piece ditetapkan pada 5.000, 10.000, 15.000, 20.000, 25.000, dan 30.000. Selanjutnya, algoritma klasifikasi dan indeks kinerja. Penelitian ini menggunakan 5 jenis algoritma klasifikasi berbasis pembelajaran terawasi, yaitu Naive-Bayes, K-nearest neighbors, support vector machine, artificial neural networks, dan long short-term memory recurrent neural networks untuk mengevaluasi performa klasifikasi sentimen dalam ulasan produk berbahasa Korea. Digunakan 4 indikator performa. Yang pertama, akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Indikator-indikator ini dihitung berdasarkan 4 kriteria, yaitu true positif, true negatif, false positif, dan false negatif. Rumus yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu akurasi sama dengan TP ditambah TN per TP ditambah TN ditambah FP ditambah FN. Jika mencari precision yaitu TP per TP ditambah FP. Recall TP per TP ditambah TN. F1 sama dengan 2 per precision dikali recall. Precision ditambah recall, di mana TP itu true positif, TN true negatif, TP FP false positif, dan FN false negatif. Metode penelitian selanjutnya yaitu verifikasi indeks kinerja. Verifikasi model dilakukan untuk memastikan performa klasifikasi yang dihitung melalui model pembelajaran. Penelitian ini menggunakan validasi silang 10 kali lipat untuk memverifikasi performa klasifikasi dari setiap algoritma pembelajaran yang digunakan. Validasi ini membagi seluruh dataset menjadi 10 subset dan melakukan evaluasi sebanyak 10 kali, menghitung nilai-nilai rata-rata dari indikator performa yang dihasilkan. Berikut ini adalah tabel 1 hasil akurasi untuk sentence piece dan Mechapko untuk setiap algoritma klarifikasi. Gambar yang kedua, tabel 3 hasil recall untuk sentence piece dan Mechapko untuk setiap algoritma klasifikasi. Kemudian hasil penelitian. Analisis mengungkapkan bahwa terkait dengan akurasi dan recall tokenizer pembelajaran tidak terawasi sentence piece. Mengungguli tokenizer pembelajaran terawasi Mechapko saat diterapkan pada algoritma Naive-Bayes untuk semua jumlah token yang dipilih. Namun, ketika jumlah token adalah 5.000, algoritma K-nearest neighbors, artificial neural network, dan long short-term memory recurrent neural network menunjukkan akurasi yang lebih rendah dibandingkan Mechapko. Hasil dari sentence piece ketika menggunakan 5 algoritma
menunjukkan bahwa akurasi tergantung pada jumlah token, dengan variasi signifikan yang diamati pada algoritma KNN. Selain itu, LSTM-RNN menunjukkan akurasi tertinggi di antara semua algoritma untuk semua jumlah token, sementara MB memiliki akurasi terendah, kecuali ketika jumlah token adalah 5.000. Dalam hal matchup code, LSTM-RNN tetap menunjukkan akurasi tertinggi, sementara MB memiliki akurasi terendah. Pada hasil penelitian verifikasi kinerja analisis klasifikasi berdasarkan tokenizer, dalam verifikasi ini, ANN dan LSTM-RNN yang menunjukkan kinerja tinggi di antara 5 algoritma. ANN dan LSTM-RNN dipilih untuk perbandingan kinerja dalam penelitian ini karena keduanya adalah algoritma yang didasarkan pada jaringan saraf. Hasil dari uji T berpasangan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik. Nilai P lebih kecil dari 0. Kesimpulannya, penelitian ini membandingkan kinerja dua jenis tokenizer, sentence space dan matchup code, ketika digunakan untuk menginterpretasikan sentimen pelanggan berdasarkan ulasan daring berbahasa Korea. Hasilnya menunjukkan bahwa sentence space menunjukkan kinerja klasifikasi yang lebih unggul, terutama dalam konteks ANN dan LSTM-RNN. Sentence space lebih unggul dalam menangani karakteristik unik teks ulasan seperti kesalahan ketik, slang, dan ekspresi mode yang sering muncul. Keunggulan ini disebabkan oleh kemampuan sentence space dalam mempelajari dan mengelompokkan ekspresi bermakna berdasarkan konteks sehingga lebih efektif dalam menangkap nuansa kompleks dalam ulasan produk. Mungkin sekian yang saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.